Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Fajariski dari kelas B3. Kali ini saya akan menyampaikan materi aktivitas hubungan struktur aktivitas, kelarutan, sifat fisika kimia, dan aktivitas biologis obat. Yang kita akan bahas pertama yaitu aktivitas biologis senyawa seri homolog, di mana sifat kelarutan umumnya berhubungan dengan aktivitas biologis dari senyawa seri homolog, di mana sifat kelarutan itu berhubungan dengan absorpsi obat, di mana pada beberapa seri homolog senyawa akan sukar terdisosiasi yang perbedaan strukturnya itu hanya menyangkut pada perbedaan jumlah dan panjang atom C. Intensitas aktivitas biologisnya tergantung pada jumlah atom C. Berikutnya kita akan membahas selanjutnya, suatu seri homolog itu senyawanya itu sukar terdisosiasi yang perbedaan strukturnya itu hanya menyangkut perbedaan jumlah dan panjang atom C. Ternyata intensitas efek biologisnya itu tergantung pada jumlah atom C. Contoh senyawa seri homolog itu ada N-alkohol, alkil resorsinal, alkil fenol, dan alkil kresol atau antibakteri. Yang kedua ada ester asam para amino benzoat atau anestesi setempat, dan yang ketiga itu ada alkil 4,4 stilbenediol atau hormon estrogen. Selanjutnya, makin panjang samping atom C akan bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar dan terjadi perubahan sifat fisik seperti kenaikan sifat didih, berkurangnya kelarutan dalam air, serta meningkatnya koefisien partisi lemak dalam air, tegangan permukaan, dan kekentalan. Perubahan sifat fisik ini diikuti dengan peningkatan aktivitas biologis sampai tercatat aktivitas maksimum, di mana bila panjang atom C itu terus ditingkatkan, akan terjadi penurunan aktivitas secara drastis. Selanjutnya, hal yang disebabkan dengan makin bertambahnya jumlah atom C itu makin berkurangnya kelarutan senyawa dalam air. Kelarutan dalam cairan luar sel juga itu akan berkurang. Sedang kelarutan senyawa yang dalam cairan luar sel itu akan berhubungan dengan proses pengangkutan obat ke sisi kerja atau site of action atau reseptor. Selanjutnya, makin panjang rantai samping atom C, maka akan bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar dan terjadi perubahan sifat fisik, yaitu seperti kenaikan titik didih, berkurangnya kelarutan dalam air, meningkatnya koefisien partisi lemak dalam air atau air, tegangan permukaan, dan kekentalan. Yang pertama itu seri homolog N-alkohol, di mana seri homolog N-alifatik alkohol primer pada jumlah atom C1 sampai C7 itu akan menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Bacillus typhosus yang semakin meningkat dan mencapai maksimum. Pada jumlah atom C sama dengan 8 atau oktanol, hal ini akan disebabkan makin panjangnya atom rantai C, maka makin bertambah bagian molekul yang bersifat nonpolar. Koefisien partisi lemak dalam air meningkat dengan penembusan senyawa ke dalam membran bakteri, sehingga aktivitas antibakteri juga meningkat sampai tercapai aktivitas maksimum. Seri homolog ester parahidroksibenzoat, koefisien partisi lemak atau air itu dan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, yaitu turunan
Penurunan N-propil karena adanya percabangan dari ikatan rangkap akan menurunkan nilai koefisien partisi lemak dalam air, di mana penembusan membran bakteri jadi menurun sehingga aktivitas antibakterinya juga menurun. Yang ketiga itu seri homolog 4 nalkylresorcinol, di mana aktivitas antibakteri homolog ini terhadap Bacillus typhosus itu mencapai maksimum bila pada jumlah atom C6 yaitu 4N heksiresorcinol. Sedangkan pada Staphylococcus aureus itu aktivitas maksimumnya itu akan mencapai jumlah atom C9. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perbedaan sensitivitas dari senyawa semi homolog terhadap kuman itu berbeda. Yang kedua, kita akan membahas prinsip Ferguson. Apa dia spesifik atau tidak spesifik? Senyawa berstruktur tidak spesifik. Apa sih itu senyawa yang tidak berstruktur tidak spesifik? Yaitu senyawa berstruktur kimia yang bervariasi, yaitu tidak berinteraksi dengan reseptor spesifik, dan aktivitas biologisnya itu tidak secara langsung dipengaruhi oleh struktur kimia, tetapi dia itu lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia fisika seperti derajat ionisasi, kelarutan, aktivitas termodinamik, tegangan permukaan, dan redoks potensial. Karena karakteristiknya yaitu efek biologisnya itu berhubungan langsung dengan aktivitas termodinamik dan menurunkan dosis relatif besar. Yang kedua itu, walaupun perbedaan struktur kimia besar, asal aktivitas termodinamik itu hampir sama, akan memberikan efek yang sama juga. Selanjutnya yang ketiga, ada kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal. Selanjutnya, senyawa berstruktur spesifik. Apa sih itu senyawa yang berstruktur spesifik? Senyawa yang berstruktur spesifik yaitu senyawa yang memberikan efek meningkat reseptor atau reseptor yang spesifik, di mana aktivitas biologis senyawa berstruktur spesifik itu tidak tergantung pada aktivitas termodinamik. Nilai A lebih kecil dari 0,01, tetapi dia itu lebih tergantung pada struktur kimia yang sangat spesifik. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik senyawa berstruktur spesifik, di mana yang pertama itu efektif pada kadar yang rendah. Selanjutnya melibatkan kesetimbangan kadar obat dalam biofasa dan fasa eksternal. Yang ketiga itu melibatkan ikatan-ikatan kimia yang lebih kuat dibandingkan dengan ikatan pada senyawa yang berstruktur tidak spesifik. Yang keempat, pada keadaan kesetimbangan aktivitas biologisnya itu maksimal. Yang pertama itu kita akan membahas ionisasi. Obat yang aktif, yang pertama itu obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi. Obat yang bersifat asam atau basa lemah, bentuk tidak terionisasinya itu dapat memberikan efek biologis, di mana hal ini dimungkinkan bila bekerja obat terjadi pada membran sel atau di dalam sel. Contohnya itu fenobarbital, di mana turunan asam barbiturat yang bersifat asam lemah itu bentuk tidak terionisasinya dapat menembus sawar darah. Itu dapat menembus sawar darah otak dan menimbulkan efek penekan fungsi sistem saraf pusat dan pernafasan. Kode itu obat yang aktif dalam bentuk ion, di mana beberapa senyawa obat yang menunjukkan aktivitas biologis yang makin meningkat bila derajat ionisasinya itu meningkat. Bila kadar ionnya kurang atau lebih sama dengan kadar bentuk molekul, aktivitas antibakterinya akan maksimal, di mana seperti kita ketahui bahwa dalam bentuk ion senyawa obat umumnya sulit untuk menembus
membran biologis, sehingga diduga senyawa obat dengan tipe ini akan memberikan efek biologisnya itu di luar sel. Contoh kelat dalam sistem biologis itu ada yang pertama kelat yang mengandung logam Fe, contohnya enzim porfirin dan molekul transfer oksigen. Yang kedua itu kelat yang mengandung logam Cu, di mana contohnya adalah enzim oksidasi. Yang ketiga itu kelat yang mengandung logam Mg, di mana reaksi redoks merupakan perpindahan elektron dari suatu atom ke atom molekul yang lain. Di mana tiap reaksi pada organisme hidup itu akan terjadi pada potensi redoks optimum, di mana dengan kisaran bervariasi. Contohnya sehingga itu akan diperkirakan bahwa potensi redoks senyawa tertentu akan berhubungan dengan aktivitas biologisnya, di mana hubungan potensial redoks dengan aktivitas biologis secara umum hanya terjadi pada senyawa dengan struktur dan sifat fisik yang hampir sama. Yang keempat itu ada aktivitas permukaan, di mana surfaktan merupakan suatu senyawa karena orientasi dan pengaturan molekul pada permukaan larutan. Berdasarkan sifat gugus yang dikandungnya, surfaktan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama surfaktan anionik, yang kedua kationik, yang ketiga surfaktan non-ionik, dan yang keempat itu surfaktan amfoterik. Selanjutnya, aktivitas surfaktan terhadap absorpsi obat tergantung pada yang pertama itu kadar surfaktan, yang kedua struktur kimia surfaktan, yang ketiga efek surfaktan terhadap membran biologis, yang keempat efek farmakologi surfaktan, dan yang terakhir itu adanya interaksi surfaktan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.